Pertama-tama siapkan teflon, kemudian masukkan 100 gram kacang tanah. Selanjutnya kita akan goreng. Kita goreng sangrai aja ya guys, jadi nggak perlu memakai minyak. Goreng kacang sampai berubah warna menjadi agak kecoklatan. Kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Kemudian pindahkan ke piring ya guys. Selanjutnya kita akan tunggu sampai kacangnya ini dingin. Kira-kira kacang tanahnya udah dingin. Selanjutnya kita akan chopper, dan ini kita masukkan semuanya ke dalam chopper ya. Dan inilah hasilnya setelah dicopper. Selanjutnya ini akan kita pindahkan ke mangkok. Jadi hasilnya seperti ini ya guys, nggak perlu terlalu halus, agak kasar. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lanjut kita akan aduk merata. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Oke guys, kita ke bahan berikutnya, dan sudah aku siapkan pan. Selanjutnya kita akan masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tuangkan 500 ml santan kelapa kental. Boleh memakai santan kelapa yang murni ya. Di sini aku pakai santan kelapa instan yang aku tambahkan sedikit air. Kemudian tambahkan sejumput garam. Selanjutnya sedikit aja vanili bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian selanjutnya ini akan kita masak. Masak menggunakan api cenderung kecil aja ya guys, sambil terus diaduk agar santannya itu nggak pecah. Nah, kira-kira sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Lalu kita akan pindahkan ke gelas takar. Oke guys, untuk kuahnya ini kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan bikin untuk isinya. Sudah aku siapkan 250 gram tepung ketan di sebuah mangkuk yang agak besar ya. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, sedikit aja vanili bubuk. Kemudian kita akan tambahkan air. Untuk penggunaan air sedikit aja ya, kurang lebih 50 ml. Nah, ini kita campurkan terlebih dahulu dan kita aduk merata. Kira-kira untuk konsistensi adonannya seperti ini ya guys. Jadi nggak terlalu lembek, nggak juga terlalu keras. Kemudian kita akan bagi menjadi 3 bagian sama rata. Dan di sini sudah aku siapkan mangkuk juga. Selanjutnya untuk mangkuk yang pertama akan aku tambahkan pewarna makanan orange. Selanjutnya tambahkan lagi tepung ketan sebanyak 1,5 sendok makan aja. Lalu kita akan uleni menggunakan tangan. Jangan khawatir ya, aku sudah cuci tangan dengan bersih. Nah, ini kita uleni sampai pewarnanya itu tercampur merata. Kemudian di mangkuk yang kedua akan aku tambahkan pewarna makanan merah muda. Gak usah terlalu banyak ya, kurang lebih 4-5 tetes aja. Dan sama, ini akan aku tambahkan tepung ketan sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu kita uleni kembali. Untuk adonan yang ketiga yang di mangkok besar ini akan aku tambahkan pewarna makanan hijau. Sama ya, kurang lebih 4-5 tetes. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan tepung ketan dan kita uleni kembali sampai tercampur rata. Inilah adonan yang sudah aku kasih pewarna makanan. Kemudian aku pindahkan ke piring aja supaya lebih mudah. Untuk warnanya cantik banget ya. Kemudian selanjutnya siapkan piring dan sudah aku lumuri juga menggunakan tepung ketan. Lalu kita akan bentuk, ambil secukupnya aja adonan, kemudian kita pipihkan, tambahkan isian
tadi sudah kita campur, kita jadikan isian. Kemudian kita akan bulatkan. Nah, ini untuk sendoknya aku ganti pakai sendok yang kecil agar lebih mudah aja dan lebih rata untuk takarannya. Kemudian kita akan bulatkan kembali ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Inilah adonan yang sudah selesai kita beri isian dan kita bulatkan. Oke, ini kita langsung aja rebus. Sudah aku siapkan pan dengan secukupnya aja air. Dan kalau airnya udah mendidih, lanjut kita masukkan adonan yang tadi sudah kita bulatkan. Untuk memasukkannya sendiri pelan-pelan aja ya guys. Kalau sebagian adonan sudah selesai, kita masukkan ke air yang mendidih. Selanjutnya kita akan angkat pelan-pelan aja, nggak usah barbar ya. Takutnya nanti akan retak atau pecah. Nah, bisa diperhatikan pada video. Selanjutnya kalau udah seperti ini, kita akan masukkan adonan yang lainnya sampai selesai dan kita masak sampai mengapung. Masak kurang lebih 10-15 menit aja ya guys. Kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Nah, inilah bola-bola warna-warninya udah selesai aku rebus. Kemudian untuk kuahnya juga udah nggak terlalu panas, udah hangat. Yuk kita langsung aja kemas. Sudah aku siapkan juga mika. Ini aku kurang tahu ya ukuran berapa, pokoknya persegi 4. Selanjutnya kita tuangkan dulu kuahnya seperti ini guys, bisa diperhatikan. Untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian dari mika ini. Kalau udah selesai kita tuangkan, selanjutnya kita akan masukkan bola-bola isi kacangnya tadi. Untuk per mika bisa diisi 3 pieces aja karena kita mau jual dengan harga 2000-an. Untuk warnanya kita mix aja ya, hijau, orange dan juga warna merah muda. Nah, seperti inilah tampilannya. Selesai kita kemas semuanya. Gimana, cantik banget bukan? Jajanan yang satu ini persis banget seperti Putri Mandi ya guys, tapi berbeda isian. Di sini aku isi dengan kacang dan juga gula pasir. Rasanya tentunya enak banget. Permikanya ini bisa kalian jual di harga 2000 sampai 3000 rupiah. Dan kalau mau dijual di harga 10.000 bisa kalian kemas menggunakan plastik ataupun mangkuk. Dan ini aku taruh mangkuk dengan kemasan 10 ribuan. Jangan lupa ya, kita siramkan kuahnya seperti ini guys. Untuk harga 10 ribuan, jadi per mangkuknya ini bisa diisi 10 sampai 12 pieces bola-bola warna-warninya. Dan untuk rasanya dijamin itu enak banget. Ketika dimakan rasanya kenyal tapi nggak keras ya guys. Dan tentunya dengan isian kacang dan juga gula itu menjadi rasa yang sangat istimewa. Dijamin jualan ini aja itu diserbu para pembeli ya guys. Boleh dijual di kantin sekolah, nongkrong di depan sekolah, atau boleh juga buka lapak di depan rumah. Dengan tampilannya yang sangat menarik, rasanya enak banget, dijamin laris manis. Kemudian masukkan 250 gram gula aren atau bisa disebut gula Jawa dan bisa juga disebut gula merah ya. Kemudian selanjutnya tambahkan air. Untuk air di sini aku pakai kurang lebih 500 ml dan lanjut kita akan rebus sampai gula arennya ini larut. Setelah gula arennya ini larut, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan sebagai bahan pengental. Jadi aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah aku larutkan. Ini opsional ya, boleh pakai boleh juga enggak ya guys. Kemudian lanjut kita akan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor dan ini akan aku pindahkan di gelas takar. Jangan lupa ya, ini disaring terlebih dahulu karena biasanya gula aren itu
banyak tersisa kotorannya ya guys. Nah ini kita sisihkan dulu. Kita ke bahan berikutnya. Sebanyak 150 gram tepung beras, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, dan lanjut kita akan tambahkan santan. Untuk penggunaan santan yaitu kurang lebih 600 ml. Kemudian ini kita aduk supaya rasanya balance dan juga gurih. Tambahkan 1 sendok teh aja garam. Dan ini lanjut kita aduk dulu ya. Lalu ini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Di sini sudah aku siapkan mangkuk ya. Dua aja mangkuknya. Kemudian ini akan kita tuangkan di setiap mangkuknya. Untuk satu bagiannya lagi kita sisakan di teflon ya guys. Supaya jualan kita menarik, setelah kita tuangkan ke setiap mangkuk, jadi kita tambahkan aja pewarna makanan. Untuk mangkuk pertama aku tambahkan pewarna makanan merah cabai, dan ini kita aduk merata. Kemudian untuk mangkuk yang kedua aku tambahkan pewarna makanan kuning. Sama ya, ini kita aduk merata juga. Untuk sisanya yang di teflon aku tambahkan pewarna makanan hijau. Kalau misalnya kurang cerah warnanya atau kurang menarik, jadi boleh kalian tambahkan lagi beberapa tetes ya, jangan terlalu banyak ya guys. Nah ini sudah siap. Kemudian lanjut akan kita masak. Ini akan kita masak di masing-masing ya. Untuk teflon pertama aku masak yang warna kuning terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan selembar daun pandan. Kemudian kita akan masak menggunakan api cenderung kecil sambil terus diaduk. Untuk memasak jangan ditinggal-tinggal ya guys, jadi harus selalu diaduk. Nah seperti ini. Jadi bisa kalian perhatikan aja pada video. Ini benar-benar menggunakan api yang sangat kecil. Nah kita akan masak sampai adonannya ini menggumpal dan juga teksturnya itu agak halus. Kira-kira seperti ini ya guys, ini sudah cukup dan sudah matang. Kemudian kita akan angkat. Untuk warna yang kedua sama ya, cara memasaknya seperti pada kita memasak yang warna kuning tadi ya guys. Masak menggunakan api yang sangat kecil dan jangan lupa tambahkan selembar daun pandan. Sekali lagi ya aku ingatkan, jadi untuk memasak jangan ditinggal-tinggal, harus selalu diaduk ya guys. Ini bertujuan agar adonannya itu nggak bergerindil dan juga teksturnya itu halus. Nah seperti ini. Kalau udah dirasa matang atau boleh dicicip-cicip dulu, udah nggak berbau tepung, jadi angkat dan pindahkan ke piring saji. Lanjut kita akan masak yang warna hijau. Sama, ini seperti memasak adonan yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke guys, jadi cukup ya seperti ini aja. Kemudian kita akan matikan kompornya dan kita pindahkan di piring saji. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan mika ataupun cup. Di sini akan aku kemas menjadi 2 tempat ya untuk di mika. Jadi aku kemas yang di harga 2-3 ribu. Nah ini adonannya sudah aku pindahkan di piring saji ya guys. Nah selanjutnya kita kemas. Di sini sudah aku siapkan mikanya. Kemudian kita akan masukkan satu persatu adonannya seperti ini. Seperti inilah adonan yang sudah kita taruh di mika. Kemudian boleh kalian tambahkan gula aren yang tadi sudah dimasak. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan selera atau permintaan dari pembeli. Nah ini kita tuangkan gula arennya di setiap adonan yang sudah kita taruh di mika seperti ini. Seperti inilah hasilnya setelah kita tambahkan gula aren. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget ya guys. Yuk kita langsung aja icip-icip gimana rasanya. Dan untuk rasanya ini itu benar-benar enak banget, gurih dari santannya, kemudian ditambahkan dengan siraman gula aren. Ini benar-benar perpaduan yang pas.
Untuk yang di kemasan mika kecil ini bisa dijual di harga 2-3 ribu rupiah. Dan aku juga udah kemas di cup. Dan untuk yang di cup seperti ini bisa dijual di harga 7 ribu rupiah. Atau silakan aja disesuaikan dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Untuk harga jual tidak bisa disamakan ya guys. Bubur sumsum warna-warni ini sangat recommended banget dijual dititipin di gerai makanan sarapan pagi, dijual secara online dari rumah, atau kalian juga bisa buka lapak di depan rumah, dan sangat recommended banget dijual di kantin sekolah. Dengan modal yang sangat ekonomis, kemasan menarik, kemudian rasanya juga dijamin enak, pasti diserbu para pembeli. Gram singkong sudah aku kupas dengan bersih, kemudian sudah aku cuci juga. Selanjutnya singkongnya ini kita parut ya. Kalau kalian lagi mager marut, boleh dihaluskan menggunakan chopper. Nah, ini singkong yang sudah selesai aku parut dan udah aku sediakan juga untuk bahan-bahan lainnya, yaitu perisa vanila. Selanjutnya adalah 4 sendok makan tepung tapioka dan 6 sendok makan gula pasir. Ini aku masukkan gula pasirnya ya guys. Kemudian lanjut kita masukkan juga tepung tapioka. Tuangkan kurang lebih 1 sendok teh perisa vanila. Boleh menggunakan vanili bubuk ya. Selanjutnya adalah tambahkan sejumput aja garam, 6 sendok makan kelapa parut, dan kelapa parutnya kita ambil yang bersih ya, jadi nggak pakai kulit ari. Kemudian ini akan kita aduk merata terlebih dahulu. Oh ya guys, untuk singkongnya ini memang nggak kita peras ya, jadi dilihat kondisi singkongnya. Kalau singkongnya itu tua, jadi boleh diperas dulu. Karena yang aku pakai ini singkong yang masih muda, jadi nggak aku peras. Kalau misalnya yang tua, boleh dikurangi tepung tapiokanya, cuma 2 sendok makan aja ya. Nah, ini sudah selesai aku aduk. Selanjutnya akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Kalau udah dibagi menjadi 3 bagian, kemudian untuk mangkok pertama akan aku kasih pewarna makanan hijau, beberapa tetes aja ya guys, lalu aduk merata. Kemudian untuk mangkok yang kedua akan aku kasih pewarna makanan kuning. Bebas ya, kalian mau kasih warna apa aja. Di sini aku pakai kuning, merah dan juga hijau. Nah, ini kita aduk merata juga. Selanjutnya untuk mangkok yang ketiga, sisanya ini akan aku kasih pewarna makanan merah. Beberapa tetes sama, ini akan kita aduk merata. Kalau semua bahan-bahannya ini sudah siap, kita campur dengan pewarna. Kemudian selanjutnya sudah aku siapkan juga loyang ya. Ini aku pakai loyang brownies. Dan loyangnya ini sudah aku olesi pakai minyak goreng ya guys. Kemudian untuk lapisan pertama kita masukkan warna merah terlebih dahulu. Sebenarnya bebas aja ya guys, kalian mau pakai warna apa aja. Dan untuk lapisannya juga bebas, mau yang pertama pakai warna apa, dan selanjutnya juga bebas untuk pemilihan warnanya. Kemudian ini kita ratakan dulu ya. Kemudian selanjutnya kita akan timpa adonan kedua, dan untuk adonan kedua aku pakai warna kuning. Lakukan ya hal yang sama untuk adonan yang berikutnya. Oh ya, pada saat meratakan adonan atau merapikan adonan, gak perlu ditekan ya guys, cukup diratakan begitu aja. Karena takutnya nanti warnanya akan nyampur. Nah, ini sudah di warna yang ketiga, aku akan kasih adonan yang hijau atau yang terakhir. Kalau adonannya sudah selesai kita rapikan, ini siap untuk dikukus. Sudah aku siapkan panci, kemudian ini sudah aku panaskan juga kukusannya kurang lebih 5 menit. Kemudian masukkan loyangnya. Lanjut kita akan kukus kurang lebih 40-45 menit atau sampai matang. Nah,
Nah, kira-kira sudah 40 menit berlalu dan sudah aku cek juga ini sudah matang ya guys. Kemudian kita akan angkat, lalu kita akan tunggu sampai suhunya hangat ya, atau boleh juga sampai dingin agar nggak susah waktu ngeluarin dari loyangnya. Kira-kira suhu dari adonannya sudah hangat, lanjut kita akan keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini guys, untuk tampilannya ini benar-benar cantik banget. Oke, ini lanjut kita akan potong ya. Untuk besar kecilnya potongannya itu sesuaikan aja dengan selera atau harga jual ya. Kita mau jual di harga 2000-an, jadi kita potong agak gede ya. Tuh hasilnya seperti ini guys. Gimana? Ini benar-benar menarik banget. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Kalau kalian mau jual di harga 1000-an boleh banget. Jadi satu kali potong ini bisa kalian bagi lagi menjadi 3 potongan ya, kecil-kecil. Nah, ini aku mau jual di harga 2000 sampai 2500. Jadi aku bagi menjadi 2. Nah, inilah hasilnya sudah selesai aku potong dan jadinya itu sekitar 23 pieces ya. Jadi banyak sedikitnya itu tergantung tebal dan tipisnya potongan kita tadi. Nah, ini aku icip-icip. Untuk rasanya ini tuh bener-bener enak banget, gurih karena tadi kita tambahkan kelapa parut, kemudian kenyal. Untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan mika. Nah, ini sudah aku masukkan di setiap mika. Sebagiannya lagi aku taruh di piring saji karena mau dinikmati bersama keluarga tercinta. Gimana guys, untuk cara bikinnya gampang banget ya, dari bahan-bahan yang sangat ekonomis banget. Udah jadi cemilan dan jajanan secantik dan seenak ini. Sangat recommended banget untuk dijadikan cemilan nonton drakor di rumah bersama keluarga, atau cocok juga untuk ide jualan. Per pieces bisa dijual di harga 2000 sampai 2500, atau sesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin jajanan yang enak, menarik, dan juga ekonomis hari ini. Selamat mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya, terima kasih.